Lek kok iso anu ngene. Gede ngene lho. Api gede ngene ya. Iki ya, kok kurang jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu Al-Quran surat A'raf ayat 142. Silakan dibuka 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Jadi kalimah ana pendek bacanya. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Karena ana itu mutakalim wahdah. Dilihat dari tubetu. Tubetu itu yang ngomong hanya sendiri Nabi Musa. Berarti ana awalul mukminin itu pendek walaupun ada alif. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Masyaallah. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ.
La haula wa la quwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan ceritanya Nabi Musa alaihissalam, yaitu dalam mengemban amanat Allah, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna, dan saling menjanji aku Allah Musa kepada Nabi Musa, yaitu untuk datang ke gunung al-ityan ilal jabal salasina lailatan, selama 30 malam, yaitu tepat sya'radil qa'dah, pada saat bulan Dzulqa'dah, sebelum bulan haji, setelah Syawal Dzulqa'dah. Watmamna, dan menyempurnakan aku Allah pada 30 malam itu, 30 hari 30 malam, ya asrin, dengan 10 hari dari Dzulhijjah. Jadi 30 itu bulan Dzulqa'dah, ditambah sempurnakan 10 hari lagi dari bulan Dzulhijjah. Berarti pas riyoyo. Fasamma, maka di sanalah miqatu rabbihi, janji atau waktu janji Tuhannya Nabi Musa, yaitu janjinya, waktu janjinya Tuhannya Nabi Musa sempurna, jadinya 40 arba'ina lailatan, selama ataupun dalam waktu 40 malam, seperti yang Allah janjikan kepada Musa, sesuai pas sudah. Ini ya ceritanya Nabi satu dengan yang lain itu beda-beda. Ini versi Nabi Musa, Allah mengangkat kerasulan Musa saat itu dijanjikan menuju datang ke gunung Sinai namanya, yaitu lengkapnya, yaitu 1 bulan 10 hari. Yaitu 40 hari itu 1 bulan 10 hari. Tepat bulan Dzulqa'dah 1 bulan ditambah 10 hari Dzulhijjah. Bicara saya ini pas lebaran nih. Di sanalah mikot daripada Tuhannya Musa, dilengkapi dengan 40 hari 40 malam, seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Musa. Waqala, dan berkata siapa Musa, Nabi Musa, li akhihi, terhadap saudara laki-lakinya Musa, yaitu Harun. Namanya Harun, itu kakaknya Harun ini. Harun ini sebagai nabi, sebagai rasul, itu permintaannya ya memang qadar. Permintaannya Musa. Kenapa? Karena Harun lebih fasih, lebih jelas kalau ngomong. Kenapa Musa? Karena Musa ini ada sejarah, pernah makan bara api. Pada saat mau suruh milih antara roti dengan bara api, nyekelnya saya karpe nyekel roti, tampil oleh Jibril tangannya, sampai nyekel roti dipateni. Nabi Musa kecil, akhirnya nyekel wawo dibangun, sehingga pelat, ya jelas omongannya, pelo. Makanya ada doa bagi orang yang tidak jelas kalau ngomong ataupun ngadepi kesulitan kalau mau bicara. Doanya doa Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita usah omong-omongnya nanti dipahami. Menurut kita tidak sempurna, tapi menurut orang yang dengar sempurna. Itu yang paling bagus begitu itu. Daripada nurut kita bagus jadi nurut elek, nurut wong elek. Lebih bagus nurut kita kurang sempurna, tapi orang yang dengarkan sempurna.
Itu ceritanya Nabi Harun seperti itu. Ukhlufni, menggantikanlah kamu Harun ni padaku. Jadilah kamu itu penggantiku di kaumi dalam ngeramut kaumku. Dalam ngeramut kaumku. Wa aslih, dan berbuatlah maslahah engkau perintah mereka kaumku bisolah, dengan perintah yang patut, yang bagus, yang baik. Nah, ini seorang pemimpin mau meninggalkan pekerjaannya, ada wakil, maka wakil itu perlu diberi pembekalan. Ya ini dalilnya, pembekalan namanya, briefing, ataupun suatu hal pekerjaan, batas-batas tertentu yang harus diselesaikan. Wala tatabi, janganlah kamu mengikuti Harun sabilal mufsidin, pada jalannya orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, yaitu maksiat. Jalan kerusakan itu maksiat, itu menentang perintah Allah Rasul. Jangan kau ikuti kalau sesuatu itu menuju ke arah maksiat. Perintahlah mereka kaum itu dengan hal yang patut, yang menguntungkan. Ada dalilnya, bisolah itu. Patut itu sesuai dengan dalil. Jangan kau ikuti jalannya orang yang berbuat kerusakan, yaitu maksiat, menentang perintah agama saat itu, menentang perintah Taurat saat itu. Kalau sekarangnya menentang perintah Al-Quran dan Sunnah. Walama ja'a, dan ketika datang siapa Musa, Nabi Musa limiqatina, pada mikot kami, janji kami, yaitu di Madian saat itu. Ketika Musa datang kepada mikot kami di Madian, nah, di sana tempat Madian itu Tur Sinai, itu Gunung Sinai itu jangan Gunung Tur Sinai, Tur itu gunung namanya. Sinai itu namanya Sinai. Gunung Tur Sinai pada karo PT Kaya Malas. PT iku ya ayam iku, PT Kaya Malas. Iku pada karo Tur Sinai, Gunung Tur Sinai. Tur itu gunung. Wis ngomong gunung ya Sinai ngono ae, Tur Sinai. Ketika Musa datang di mikot sana, janji kami di Madian, bakal lama dan ngomongi pada Musa siapa Rabbuhu, Tuhannya Musa. Musa diajak ngomong. Nah ini satu-satunya nabi, tilka ba'dhum ba'dhon, narfa'u darajatin ba'dhon. Jadi satu sama lain itu saling ada kelebihan. Nabi satu dengan nabi lain, Rasul satu dengan Rasul lain. Ini kelebihan Musa itu langsung diomongi. Tidak ada nabi diomongi langsung oleh Allah itu, kecuali Musa. Diomongi. Wala Musa. Ini. Rabbi wahai Tuhanku. Itu hanya jak ngomong. Tapi jenenge menungsa itu wis dikai nikmat kaya ngono kurang. Padahal ngomong iku tok ae wis berapa sekat itu. Lah iku Nabi Musa kepingin lebih di atas itu. Apa? Pengen weruh Allah itu. Ya Allah, kula mau sakit ngomong ya, kalian jenengan. Ya ngomong ngeten iki tapi wong ora ketok. Ditoke kuwi. Lah terus Nabi Musa kepingin nggih ngomong, nggih roh kula niki ngono. Wah iki. Rabbi wahai Tuhanku, duh pangeran kula, arini, memberitahulah engkau atau memperlihatkanlah engkau ni padaku. Sampean ruhno kula niki. Sampean kai roh kula niki. Saged ningali ngoten lho. Andur maka melihat kula ilaika dumateng panjenengan. Jadi Nabi Musa itu berharap toma'a Musa firru'yah, mengharap ingin bisa melihat wujudnya Allah. Orang kok ngomong-ngomong tok. Padahal ngomong tok kan wis pol. Lah jenenge menungso wis digawe nikmat ngono ku lho kurang. Ya padha ambek kula sampean sedaya iki. Ngene iki ya kurang makin. Ya kurang ajar panjenengan itu. Nabi Musa ini pol-polnya orang tidak ngomong sudah oleh Allah itu. Padahal nabi-nabi sebelumnya tidak ada.
Tapi dia ingin lebih apa? Pengen roh Allah. Padha karo Nabi Ibrahim. Sampai Allah ngomong, kula niki pengen meroh kak dos pundi to jenengan itu nek nguripaken wong mati-mati niku. Tapi sampai saniki bundel mani Allah. Awalam tu'min. Allah sampai ngakon, kira yang percaya. Walakil yatma inna qalbi. Mboten percaya terus Gusti, tapi mantepe tenange ati kula niki kesane mantep enggak. Padha mawon sajane. Makane awake dhewe iki tetep dadi wong iman ben mulya. Senajan toh di dunia ini tidak semuanya sempurna. Pengen mangan iki dilala terbatas duite. Iman besok nek ning swarga kepengin jeruk burung ngomong jer durung eruk iku jenenge teko. Daging durung ngomong ging dah ngoten mawon teko daging. Daging apa sing halal? Jalu apa? Walahum yad'un sing ditanggil, walahum yastahun sing dikepingini teko kabeh. Bayangkan manuk lan gak dikurungi ngono. Ngono iku miber nek swarga. Assalamualaikum kersa kula. Wah ngono. Kula dadi daging sampean makan karo sambel lalapan lezat manuke tawa-tawa. Coba ning kene, enggak dikurung ngono ilang kabeh iku manuke kuwi. Iku ning donya. Makanya ning donya iki ora tempat kanggo impian kita, ya. Urip-uripan lah ngoten mawon. Yang penting ning donya iki dadi wong iman. Qala Allah. Qala dijawab sapa Allah. Oh lantaroni, ora bakal bisa ningali sira Musa. Tidak akan bisa melihat kamu Musa nih padaku. Ya kamu tidak mampu untuk melihat saya di dunia, hai Musa. Lantak tiro antaroni fit dunia ya Musa. Kamu tidak mampu, tidak kuasa. Tidak ada kekuatan untuk bisa melihat saya Allah di dunia wahai Musa. Terus pripun ini? Ya wes saya kita kae kesempatan. Nah, itu Allah terus ya kawulane Allah ki sing dadi kekasih wali adalah Musa saat itu. Wong sak jagat erat liyane Musa dan Harun ndak ada yang dipercaya oleh Allah. Sing ngemban amanat nggawa agamane Allah ya Musa karo Harun saat itu. Bayangno. Wong kadung boten bersih enggak iso. Ya wes kowe ben mantep ya marem. Karena Nabi Ibrahim kan enggak ngono. Ya wes saiki digawe gambaran, golek manuk papat terus tugelen ndase. Kalau Ibrahim mari ditugel iku awake ku malah gebuken dadi sitok gelebungen. Dadi petang manuk kuwi ya petik ya ana jagat dadi sitok. Terus mari ku pisahan dadi papat, dalan ning petang gunung. Terus ndase mau utuh celuken. Manuk gagak melaku miber. Kenapa? Ya kuwi lho. Allah carane nguripno. Lho di film nopo apik lho. Tapi begitu itulah kekuasaan Allah ngono. Aja kok wong mari asale wong gak menungso iki enggak ono, rupa mani dadi menungso mati. Mari mati diuripaken. Lebih gampang nguripaken asale ora ono. Ikulah tauhid. Jadi supaya weruh kekuasaan Allah la ilaha illallah. Bisa kita diterima la ilaha illallah ini Muhammadur Rasulullah, apa yang dibawa Muhammad itu harus sukses, harus sesuai. Harus murni, tidak boleh dicampuri, ditambah maupun dikurang. Ya wes saiki ngene walakin ndur. Akan tapi melihatlah kamu Musa ilal jabali ke gunung. Nah, itu gunung yang paling besar itu gunung di Madian mana itu? Yaitu lihat saja itu pucuknya. Pak ini stakoro maka jikalau sudah tetap apa gunung, maka nahu pada tempatnya gunung. Kalau kamu sudah melihat gunung di pucuknya gunung itu tetap sudah tidak berubah-ubah. Nah, jadi Pak ini stakor jadalu yati untuk melihat saya di situ. Pasaufa taroni. Maka besok akan melihat kamu Musa nih padaku. Artinya pasaufa taroni itu pala Allah kataroni. Maka kemungkinan
kamu bisa melihat saya. Kemungkinan. Kata-kata Allah itu mungkin kamu bisa melihat saya. Padahal nggak bisa melihat. Karena apa? Di dunia ini haram. Sifat Allah masih belum bisa dilihat oleh makhluknya. Sifat Allah itu nanti, wujud Allah itu bisa kita lihat di surga. Kalau di dunia tidak bisa. Maka kemungkinan kamu bisa melihat saya. Kalau kamu sudah fokus melihat pucuk gunung di matian ini, maka di situ kemungkinan kamu bisa melihat saya. Falamma tajalla, maka ketika telah tampak jelas siapa Rabbu Tuhannya Musa, lil jabali, untuk gunung itu. Begitu Musa melihat gunung, tampak bagi gunung, yaitu namanya Gunung Jubair, ja'alahu, maka menjadikan Allahu pada Musa dakkan, dalam keadaan jungkel, kasron, hatinya pecah, tidak bisa fokus, akhirnya semaput. Dakkan, jungkel. Wakharra, dan jungkel siapa Musa soikon, dalam keadaan semaput, magisian alaih, semaput. Terus jungkel, hatinya itu sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Terus ya jungkel. Jungkel dalam keadaan pertama jungkel, kosong hatinya, lalu jungkel lagi dalam keadaan semaput. Itu keadaan Nabi Musa ingin weruh pangeran. Kadung saiki ana wong, wah tadi malam saya melihat omong-omongan dengan Goroh itu jelas. Weruh pangeran Nabi Musa kekasihnya yang seperti ini sampai semaput. Padahal tidak bisa di dunia ini. Akhirnya falamma afaqo, waktu itu semaput kabeh sing disadarno iki Musa dhisik. Kita. Wong 40 itu lho semaput kabeh. Sadar pertama Musa, terus satu-satu hanya delok-delok. Enggak iman, umpama di anuna langsung mati enggak sadarno oleh Allah, ya mati terus. Iku karepe iku ben iman. Ngono iku lah wong kepengin weruh Allah iku. Iki diceritakno zaman Nabi Musa. Sing cerita iki Nabi Muhammad. Umat Muhammad iku umpama kaya ngene iki ya terjadi kaya zamane Nabi Musa. Enggak kena. Apa meneh ngomong aku weruh Allah. Nah. Kalau ngipi Nabi Muhammad tinggal wong jujur apa enggak? Tenanan nek ngipi Nabi Muhammad, karena setan ora bisa membawarno kaya Nabi Muhammad. Nek ngapusi ya paliyatabawa maka temenan. Alhamdulillah bahmu iki tahu tapi ora roh. Mengeluh lebete. Sing roh iki langsung ngomong-ngomongan Abu Bakar. Abu Bakar ngipi lagi kan. Abu Bakar ya mau ngarep. Bilalah ya bisa ngarep diparingi sok. Donge tangi blonga-blonga kaya kacang goreng ngene kan. Ceblok sangka kulite. Artinya apa kos? Itu betul. Ada Muhammad Rasulullah. Oh Muhammad Rasulullah. Ndak wangi memang. Kalau memang betul-betul ketemu Nabi, tidak salaman, tidak apa, ketemu gitu aja. Ini saya tapi itu kebanggaan bagi saya sudah. Kebanggaan bagi saya. Bagi kami, insya Allah anak turun dari Bani Abdullah Humaiti ini adalah terselamatkan. Pokoknya maun tapi yaitu nasihat Al-Quran dan Sunnah. Pasti itu, pasti ditetapkan di situ. Nah, akhirnya sadar kabeh. Sadar kaya ngene urip meneh fala mafaqo, maka ketika sadar sapa Musa sangka semapute mau, kala berfirman siapa? Allah. Siapa Musa kok Allah? Kala Musa subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nabi Musa membersihkan, mentasbihkan namanya Allah subhanak, maha suci panjenengan Gusti. Itu betul tobat kula, tobat kami, tobat saya ilaika kepadamu. Saya tidak akan meminta-minta lagi untuk bisa melihat engkau ya Allah.
kapok ncit pun kula pun. Ya untung dibalekan meneh sadar, umpama langsung mati ngono ya. Piye? Wong ngono kuwi lho penjalukmu iku ora penjaluk sing biasa. Penjaluk sing ndadekno muringe Allah. Itu kan muring Allah. Karena apa? Dudu ayahe ning donya iki kamu itu melihat Allah. Tapi percayalah firman Allah yang dilewatkan oleh para rasul dan nabinya. Ini pendidikan paling tinggi ini. Jadi, pendidikan paling tinggi. Ya Allah, saya tobat ya Allah kepadamu. Tidak akan minta lagi saya untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Min mas'alatir ru'yah. Itu dalam tafsirnya. Di penjelasan penerangan koyong ini jangan sampai keluar dari penjelasannya sahabat. Itu yang dimaksudkan ahli sunnah, ahlul jamaah. Wa ana dan saya Musa Wa ana dan saya Musa itu awalul mukminin. Awalnya orang-orang iman, orang yang mengakui annaka lanturo fitunya. Yaitu orang yang mengakui bahwasanya engkau tidak bisa dilihat di dunia ya Allah. Saya yang pertama kali. Qala berkata siapa Allah, firman siapa Allah. Berkata kepada Musa, hai Musa ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, itu istafaituka, telah memilih aku kepada Musa, alan nasi mengalahkan seluruh manusia, yaitu mengalahkan seluruh Bani Israel. Saya ini telah memilih kamu mengalahkan orang-orang Bani Israel semua. Birisalati dengan membawa kerasulan-kerasulanku. Nah itu. Utusan sing tak utus kuwe sa. Wabi kalami dan dengan gawa omonganku. Wabi takallumi ma'aka. Aku yang ngajak ngomong karo kuwe. Gak ono wong-wong sing tak jak ngomong kecuali kuwe sa. Berarti pol kowe. Perintahku ning awakmu sa. Fakhud maka mengambillah kamu ma pada apa-apa ataituka yang telah memberikan aku Allah kepadamu. Amalkan apa yang telah kuberikan padamu. Nah ini contohnya. Nabi Muhammad taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihim ima. Kitabillah wa sunnati nabi. Ya wes Quran dan sunnah itu. Caranya memahami lewat orang-orang yang dipilih oleh Rasul siapa? Generasinya, yaitu sahabat. Caranya maknani ayat, caranya maknani hadis itu aja sampai nganggo blegiran kalimah-kalimah bahasa Arab. Pemahamannya itu bagaimana? Menurut para sahabat. Amalkan fa'mal bima a'taituka. Amalkan apa yang telah kuberikan kepada Musa. Itu Taurat saat itu. Kalau sekarang ya Al-Quran. Wakun dan jadilah kamu itu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadilah engkau itu orang yang bersyukur. Bab kamu sudah saya ajak ngomong. Dan itu di antara manusia. Banyak manusia yang menyaksikan. Tapi apa kekuasaan Allah? Kamu dan manusia yang ada itu kubuat semaput semua. Umpama langsung saya matikan dalam keadaan murkaku. Ya mati dalam keadaan murka gimana? Mlebu neraka. Tapi oleh Allah diuripake maneh, disadarake meneh satu persatu mulai Musa, Harun terus kaum-kaum. Nabi Musa yang mengakui salah, saya tobat kepadamu ya Allah. Saya tidak akan minta lagi seperti ini. Permintaan ini permintaan yang jelas salah ini. Minta nur Allah. Ndonga ngono saya kene ndonga. Ya, doanya fokus pada Allah yaitu tauhid, jangan sampai ada unsur syiriknya. Tidak ada selain Allah yang kita minta. Makanya Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu. Boleh seperti itu. Saya minta padamu ya Allah seperti permintaan nabimu yang baik-baik itu.
pasti diterima. Saya juga minta seperti itu. Apa yang pernah diminta oleh Nabi Musa, saya juga mohon. Makanya doa itu doa mustajab. Dan aku minta pelindunganmu ya Allah, seperti halnya nabimu, Nabi Muhammad minta pelindungan kepadamu. Sama seperti itu. Berarti apa? Permintaan kita sama seperti Nabi. Pelindungan kita sama seperti Nabi. Setelah itu kebutuhan kita apa? Minta supaya diberi kesuksesan dalam segala hal. Sukses kalau dalam segala hal itu apa? Ya semua hal. Kehidupan kita pasti diberikan kebarokahan. Taufik ma'unah. Masya Allah. Lebih indah itu. Inginnya begini ya memang nggak skala itu diberikan. Mungkin besok, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Yang jelas diberikan oleh Allah. Itulah yang namanya kebarokahan hidup. Barokah itu saya suwe saya apik ngono. Tahun minginane ngene. Kok tahun niki ngene, tambah apik ngono, tambah munggah. Ayo sampai kebalik, tambah merosot. Winginane kari apik, saiki tambah suwe tambah karu-karuan sampeyan ya aja ngono, tambah suwe tambah bagus. Haliahnya, keadaannya. Biar asalnya umur 10 tahun goblok. Saya umur 30 tahun jadi insinyur, jadi dokter, jadi dosen, jadi sarjana. Apa istilahnya bisnis, ada yang sarjana ekonomi. Nah, itu namanya ojo kata umur 10 tahun. SD nih ranking dong SMA. Ranking saya kayak kelas ngono kae nah itu. Ranking sitok dong SMA kok malah rankingnya saya kayak kelas. Jadi nomor 1 saka mburi. Nah. Kayak 30, dia nomor 31. Umpama murid 30 malah ke 31 saking elek. Iku jenenge supaya kamu bersyukur. Harun wakata benar dan telah menulis aku Allah lahu untuk Musa fil alwahi dalam beberapa papan sirat gunung. Ya maklum teknologi dulu begitu itu. Mingkul lisyai'in dari segala sesuatu. Setiap apapun itu mau idotan pada pitutur. Isinya itu pitutur. Yaitu ada larangan situ wasap silan dan perincian. Yaitu penjelasan, keterangan. Mingkul lisyai'in bagi setiap sesuatu. Dari perkara halal, haram, perintah, larangan. Itu ada di situ. Zaman Nabi Musa. Fakut maka mengambillah kamu Musa pada alwah itu. Pitutur-pitutur itu, ambilan itu. Dikuatin dengan kuat. Artinya kuat itu apa? Amalkan itu alwah dengan sungguh-sungguh dan tetapnya hati, mantapnya hati, yakin hatinya. Itu amalkan alwah, isinya alwah itu, isinya papan sirat itu dengan sungguh-sungguh dan tetapnya hati. Hati yang mantep. Jadi ngamal ibadah ini digugah salat. Mantep ke salat, seneng salat. Nemoni manisnya iman. Wa'mur dan perintahlah kamu Musa kaumaka pada kaummu. Perintah kaummu itu. Ya khudu supaya ngambil mereka kaum bi asaniha dengan sebaik-baiknya alwah. Yaitu diamalkan hukumnya dan percaya mutasabihnya. Jadi dulu itu hukum ayat mutasabih ya ada. Amalkan dengan baik. Amalkan dengan baik yang di alwah, di papan, di sirap itu. Dengan baik itu maksudnya gimana? Ya lakukan hukum-hukumnya, amalkan hukum-hukumnya. Dan percayailah ayat-ayat mutasabihatnya. Saurikum maka akan memberitahu aku Allah kepada kalian darul fasiqina pada desanya orang-orang fasik, yaitu rumahnya atau tempat tinggalnya orang maksiat, yaitu neraka jahanam. Ada yang mengatakan bahwa termasuk darul fasiqin itu ya dulu kejadiannya di Irak sana. Ada yang mengatakan di Mesir. Ada di Irak, ada di Mesir.
Tapi yang dimaksudkan orang yang maksiat, orang yang fasik itu neraka jahanam, tempat tinggalnya. Nah itu nanti akan kuberitahu. Itu loh tempatnya wong sing maksiat karo orang gelem beriman karo kowe, kan orang gelem iman karo aku Allah. Nah ini kajian ini sama. Siapapun yang menentang periodenya Musa terhadap Musa dan kitabnya Musa ya masuk neraka. Siapapun yang beriman pada saat periodenya Nabi Muhammad dengan kitabnya dan Nabi Muhammad ya masuk surga. Sama seperti itu. Jadi tidak ada beda-bedaan ini. Nah, makanya pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang ada dalam Al-Quran ini tidak boleh kita ambil begitu saja tanpa ada pemahaman yang konkret. Itu melalui penjelasan-penjelasan para sahabat Nabi. Ayat 100 berapa itu? 42 sampai 145 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut, yaitu ada 6 kesimpulan. Pertama, al-muhafadzatu 'alal mawa'id amrun maqbubus lisyari muraggabun bihi wa huwa min sammatif fadiqin. Artinya menjaga atas beberapa janji itu adalah termasuk amrun mahbubun, perintah yang disenangkan bagi syari' disenangkan untuk melakukan, yaitu termasuk adalah tengernya orang-orang jujur. Wong sing jujur, wong sing temen niku pasti njogo karo janji-janji ataupun ancaman-ancaman. Janjine dilakoni, ancaman didoi. Iku wong sing njogo, ku termasuk perintah yang disenangkan. Atau ya disenangkan oleh syari', pembuat syariat yaitu Allah saat itu. Yang kedua, jawazul istiqlal bil ardi mi muhimma fi mahammil umuri fadlan ammaha huwa duna dzalik. Boleh menggantikan istiqlal itu, boleh menggantikan ataupun menggantikan pada orang lain di muka bumi dalam beberapa perkara yang penting, apalagi dari perkara yang tidak begitu penting. Yang penting saja, yang paling penting termasuk urusan umat, surga neraka, ibadah, masalah umat saat itu diwakilkan. Boleh itu perkara yang penting, apalagi perkara yang tidak penting, itu ya sangat boleh sekali. Seandainya seperti kami kadung aku nggak ono ning kene ya, nggak mungkin dalam keadaan pergi ataupun di mana saja, sing imami sholat kue, iku amanah iku, aja nggak dilakukan. Kalau nggak nabai sholat dewean, iku jenenge ya nyidrani karo titipan, itu titipan ibadah dilakukan gimana? Ya seperti abai kalau tirunan, nerobos sholat, ayo sholat, mesti ngono kuwi tiap sholat. Karena itu perintah agama. Apalagi kamu orang ini bisa sholat karena digugah kue. Ganjarane di samping sholatmu 17, untuk 17 sangka wong kang mbok gugah kue. Nah, itu loh ganjaran. Makanya harus paham ganjaran. Yang ketiga, masru'iyatul wasiyah lil khulafa bima huwa khair. Disyariatkan wasiat, pesan-pesan terhadap khalifah, terhadap pengganti dengan yang lebih baik. Pengganti itu orang yang meneruskan perkara agama. Itu memang ada itu. Khalifah itu harus ada. Yang keempat, imkan ru'yatillahi ta'ala wa hiya thabitatun fil akhirah li ahlil jannah. Bolehnya melihat Allah Ta'ala yaitu tetap di akhirat bagi ahli surga. Makanya di dunia tidak bisa itu. Dibuat seperti Musa itu semaput akhirnya. Jadi bolehnya melihat Allah Ta'ala yaitu ditetapkan di akhirat bagi ahli surga. Yang kelima, isti'alatu ru'yatillahi ta'ala fid dunya li dhafil insan ala dzalik. Mohal itu tidak mungkin melihat Allah di dunia karena lemahnya manusia untuk bisa melihat itu. Tidak bisa di dunia itu melihat Allah. Weruh karo ngono diatem geluduk makhluknya Allah diar semaput. Pemeneh karo sing gawe geluduk kuwi. Makanya jangan gampang percaya ada cerita-cerita, wah
wong kono wong ndi, wong Amerika, wong India atau wong Jepang bisa melihat Allah sehingga apa? Tanya apapun. Kamu mungkin mau takoni, izin terjadi nopo kok ora bisa. Lebih membenarkan kita bahwa itu adalah orang yang dipengaruhi oleh setan. Kenapa enggak bisa? Mata diri nafsu mata tak cibugoda. Karena diri kita, diri masing-masing ini siapapun, diri orang yang punya nyawa, itu tidak mengerti apa yang terjadi besok. Tidak ada orang itu. Makanya kalau ada orang cerita kita begitu, tambah meyakinkan bahwa cerita orang itu adalah goroh. Yang terakhir, wujudul ummatil qabilah li akamillahi qabla wujudi syar'il ladzi yaqumuha. Wajibnya atau adanya umat yang akan datang, wujudnya umat yang akan datang terhadap hukum-hukum Allah itu sebelum wujudnya syariat yang menghukumi mereka. Jadi ya umat-umat dulu itu terhadap hukum-hukum Allah sebelum wujudnya syariat yang menghukumi mereka. Jadi terjadilah sesuatu hal baru hukum terjadi sama. Nah, itu ruang dulu. Kalau sekarang hukum-hukum yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ini hukum-hukum yang sudah pernah ada dulu. Itu kan sudah pernah ada dulu. Yang masih patut ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Contohnya zina. Kalau dulu zina ya dirajam, sampai sekarang itu hukum itu tidak dirubah oleh Nabi. Kalau mencuri dipotong, sampai sekarang hukum itu diterapkan. Itu mulai dulu gitu. Membunuh, dibunuh, yaitu namanya kisos. Mulai dulu Nabi Adam sampai sekarang terjadi. Jadi yang kiranya dulu itu patut digunakan sekarang sebagai hukum. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa Allah memberikan manfaat dan barokah. Sebelumnya kita mungkin ada tanya jawab, ada pertanyaan, silakan. Mungkin tidak ada pertanyaan. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.